Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar bagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Kali ini kita berjumpa kembali di video pembelajaran jarak jauh di tema 5 subtema 3 pembelajaran 4 halaman 159 sampai dengan 172. Disertai pembahasan soal latihan untuk memandu kedua orang tua kalian dalam membimbing kalian belajar di rumah, dan sumber materinya adalah buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan anak-anak sekalian, silakan Yanda dan Bunda juga berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk selalu melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu dengan 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Mulai dari keluarga kita terapkan protokol kesehatan menjadi adaptasi kebiasaan baru di era pandemi dan seterusnya. Baik, kalau sudah berdoa, ini Yanda dan Bunda, tujuan pembelajaran anak-anak kita yang harus dipahami bahwa satu, dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, anak kita mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan seterusnya hingga tujuan pembelajaran 6. Kemudian di halaman berikutnya kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Nah, sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai sesuatu wirausaha? Nah, jawabannya apa ya? Nah, simak percakapan berikut. Suatu sore Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Nih, kata Udin, Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Nah, itu pertanyaan Udin, dan Pak Gino menjawab, Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Nah, Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Demikian sekilas percakapan antara Pak Gino, Udin, dan Siti juga Edo. Lanjutkan ya, salam literasi. Nah, kemudian di halaman berikutnya ada kolom pertanyaan, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Faktor apa saja, apa yang harus dilakukan supaya usaha kita berkenal oleh masyarakat, dan seterusnya. Bapak kasih contoh bahwa sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan diantaranya adalah kita harus seorang yang punya sikap kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Nah, ini berani memulai. Jadi kalau mau menjadi wirausahawan cilik harus berani memulai, jangan takut, karena kalau diawali sudah takut maka tidak akan maju-maju. Kemudian nomor 2 seperti ini, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya ya. Nah, itu. Ini hanya sebuah contoh, hanya sebuah referensi. Tidak harus begitu, sesuaikan dengan jawaban anak-anak kita, kemudian lihat referensinya sesuai atau tidak jawabannya. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Wow. Kalian tentu punya impian ya untuk membangun usaha apa begitu ya. Ayo bermimpi dari sekarang mumpung masih banyak waktu untuk mewujudkannya ya. Ayo berdiskusi dalam kelompok kecil, kamu akan membuat suatu kegiatan wirausaha, kamu dan kelompokmu akan bermain peran. Nah, perhatikan langkah-langkah berikutnya. Ada tentukan jenis usaha impianmu apa, tentukan target konsumen atau pembelinya, kemudian tentukan harga produknya. Kalau dalam kegiatan sehari-hari tentu sejak kecil kalian sudah main dagang-dagangan seperti itu ya. Itu juga adalah permainan peran dagang-dagangan, permainan peran jual-jualan ya. Nah, sudah dilakukan seperti itu. Caranya seperti itu. Ya, alat-alatnya kalau dulu misalkan uangnya dari genting atau dari pecahan apa begitu, yang dijualnya cuma daun-daunan misalkannya, diumpamakannya adalah sebuah produk, itu juga sebuah permainan peran dulu waktu
Bapak kecil yang mengalami, mungkin sekarang juga kalian pernah mengalami. Nah, kemudian di halaman berikutnya sama, tentukan tempat usahanya, strategi pemasarannya bagaimana, sikap yang harus diterapkannya agar usaha sukses bagaimana. Nah, itu ya, diskusikan. Kita telah belajar menghitung volume balok, prisma 5 sabung dan kerucut pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar volume bola. Tahukah kamu bahwa volume bola adalah 2 kali volume kerucut? Nah, nih ya. Apakah kamu pernah melihat benda-benda lain yang berbentuk bola? Berikan contohnya ya, berbentuk bola. Ya, tentu pernah lihat. Ya, tentu pernah lihat. Misalnya, saya pernah melihat misalnya kelereng. Kan kelereng bulat, ya seperti bola. Ada biji tasbih ayah, ada balon juga, ada buah semangka, ada yang bulat seperti bola buah semangka juga ya, dan lain-lain. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini, apakah kamu tahu cara menghitung volume sebuah bola? Ayo kita pelajari. Lalu apa bola? Nah, bola adalah bangun 3 dimensi yang berbentuk bulat. Benda-benda berbentuk bola banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bola atau globe. Kamu hanya perlu mencari jari-jari dari bola untuk menghitung volumenya. Nah, ini rumus menghitung volumenya ya. Boleh dilihat juga kalau kurang jelas di buku tematik terpadunya. Kemudian, nah ini apakah kamu tahu sifat-sifat bola? Bola hanya memiliki 1 buah sisi lengkung yang tertutup. Ya, 1 buah sisi lengkung yang tertutup. Kemudian bola tidak mempunyai titik sudut. Bola tidak mempunyai titik sudut. Itu sifat-sifat bola. Ini juga apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Nah, tuliskan rumus untuk menghitung volume bola. Nah, ini baca dengan baik dan benar, pahami. Kalau kurang paham yang dibahas di sini, silakan komunikasikan, minta pendapat pada kedua orang tua kalian. Jika belum puas, maka minta dan komunikasikan kepada bapak dan ibu guru kalian melalui grup masing-masing secara online. Ini juga sama, masih menghitung volume bola, ini caranya dan seterusnya ya. Nih, kemudian selesaikan soal berikut. Sebuah globe mempunyai diameter 60 cm, hitunglah volume dari globe tersebut. Contohnya seperti ini. Jawaban rumusnya 4/3 kali V kali R pangkat 3 ya. Nah, P-nya, volumenya 4/3 masih tetap V-nya 3,14 kali. Nah, karena tadi diameternya 60, maka jari-jarinya adalah 30. Jadi 30 pangkat 3. Ya, 4/3 kali 3,14, 30 pangkat 3 sama dengan 27.000. Nah, ini kalikan bagi 3, hasilnya adalah 113.040 cm3. Jadi volume globe tersebut yaitu 113.040 cm3 ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti penjelasan singkat ini. Berikutnya, ini soal yang kedua. Sebuah bola mempunyai jari-jari. Ini hitunglah volume udara yang terdapat dalam bola tersebut. Ini contohnya. Nah, jawab V volume 4/3 kali V kali R pangkat 3 masih sama. Tulis lagi di sini, tulis lagi. Ini tinggal mengisi, ikuti penjelasan di nomor 1 ya. Ini titik-titik sengaja. Silakan kalian berlatih ya. Ikuti polanya seperti nomor 1. Ini nomor 3 juga sama, ikuti polanya, rumusnya masih sama dan seterusnya. Nah, kemudian di halaman berikutnya buatlah soal cerita tentang volume bola. Ini juga mudah. Kalian lihat referensi pada buku tematik yang sudah, kemudian redaksinya kalian rubah dan ganti menurut redaksi kalian. Pokoknya tentang soal cerita tentang volume bola ya. Nah, kamu telah mempelajari cara menghitung berbagai macam volume bangun ruang seperti balok, prisma, segitiga, 5 sabung, kerucut, dan bola barusan. Tahukah kamu sebagian besar dari pelajaran tersebut terdapat dalam ujian sekolah madrasah? Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah? Tentu sudah ya. Dari sekarang kalian sudah mempersiapkan diri, bisa akan belajar dengan baik dan benar, mengikuti semua kegiatan pembelajaran walaupun secara online ya, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Nah, ini ada formulir ujian sekolah atau LJK, lembar jawaban komputer ya. Seperti ini nanti kalian akan diajari oleh bapak dan ibu gurunya guna mempersiapkan diri ya. Kalau nanti kita jenjang SD melaksanakan ujian ya. Kalaupun tidak apa-apa. Ini pembelajaran ya, bahwa ini bentuk LJK ya. Nanti
Keputusannya seperti apa? Kita lihat perkembangannya. Tidak mubadir mempelajari tentang formulir ujian sekolah ya. Ini adalah lembar jawaban ujian sekolah atau lembar jawaban komputer atau disebut LJK. Tidak ada salahnya dipelajari walaupun kita belum tahu bagaimana bentuk ujian nanti kita ke depan. Nah, cari persamaannya dengan formulir-formulir yang lain, kemudian cari perbedaannya dengan formulir yang lain. Misalnya, persamaannya bahwa kedua formulir tersebut harus diisi dengan data diri ya. Di lembar jawaban komputer juga ada data diri, ada nama diisi ya di sini ya. Ada nama, kemudian data diri yang lain, tempat tanggal lahir, ada juga ya. Nah itu. Kemudian sama-sama harus ditandatangani ini. Lembar jawaban komputer harus ditandatangani, lembar formulir yang lain juga harus ditandatangani. Misalnya formulir pengiriman barang juga harus ditandatangani ada. Kemudian formulir penerimaan peserta didik baru juga harus ada tanda tangan ya. Kemudian perbedaannya bahwa kalau LJK harus diisi dengan pensil 2B. Nah, kalau lembar jawaban komputer LJK ujian itu harus diisi dengan ketentuan harus dengan pensil. Pensilnya juga harus pensil 2B. Jadi tidak sembarangan. Ini ciri khususnya. Sementara formulir biasa bebas diisi dengan ballpoint atau yang lainnya ya, tidak harus dengan pensil 2B kalau formulir yang lain. Nah, itu contohnya. Cari yang lainnya ya, persamaan dan perbedaannya. Terakhir, apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Nah, ya, misalnya ini ada data pribadi. Saya menemukan informasi tentang data pribadi, kolom muatan pelajaran ada, kolom tanggal ujian ada, kolom tanggal tanda tangan ada, kolom tanggal lahir juga ada. Ya, lainnya cari. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Tentu kalian akan tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut nanti akan diajarin oleh Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Kalau kita melaksanakan ujian seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi andai pun tidak dan ujiannya misalnya diganti dengan sistem yang lain, tidak ada ilmu yang mubazir. Begitu semua ilmu insya Allah bermanfaat. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.